Sahabat Zakat TV, Sudut Negara dalam episode kali ini akan membahas negara Korea. Korea adalah sebuah semenanjung yang berada di Asia Timur, yaitu di antara Tiongkok dan Jepang. Di bagian barat lautnya, ia dipisahkan oleh Sungai Amnok atau Sungai Yalu dengan Republik Rakyat Cina. Sementara di bagian timur lautnya, Sungai Dumadi memisahkan Korea dengan Rusia dan Republik Rakyat Tiongkok. Bagian selatan dan barat Korea adalah dataran rendah, dan sebelah timur dan utara memanjang rangkaian pegunungan baik Dudaegan sepanjang semenanjung. Bahasa resmi Korea Utara dan Selatan adalah bahasa Korea. Klasifikasi genealogis bahasa Korea masih diperdebatkan. Dua bagian kelompok ilmuwan yang berbeda pendapat menyatakan bahasa Korea termasuk bahasa rumpun Altai-Tungusik. Namun sebagian besar memasukkan bahasa Korea ke dalam rumpun bahasa Altai-Tungusik bersama bahasa Turkik, Mongol, Tungusik, dan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Korea terbagi menjadi dua negara, yakni Republik Korea atau yang biasa disebut dengan Korea Selatan, dan Republik Rakyat Demokratik Korea atau yang biasa disebut dengan Korea Utara. Sebutan Korea diambil dari nama dinasti Korea yang terkenal, yaitu Goryeo. Goryeo sendiri menamai negerinya dari kependekan nama salah satu dari 3 kerajaan Korea, Goguryeo, sejak 37 sebelum Masehi hingga 668 setelah Masehi. Dalam bahasa Korea di Korea Selatan, Korea berarti Hanguk, kependekan dari Daehan Minguk. Sedangkan Choson digunakan oleh Korea Utara untuk menyebut nama negara mereka. Istilah Korea digunakan pertama kali oleh Percival Lowell pada tahun 1855 hingga 1916. Seorang penulis, petualang, dan astronom Amerika yang mengunjungi Korea sekitar 100 tahun yang lalu. Dinasti Goryeo telah dikenal oleh dunia barat dan dari negara itulah kata Korea berasal. Korea bermula dari zaman Paleolitik awal sampai dengan sekarang. Kebudayaan tembikar di Korea dimulai sejak tahun 8000 sebelum Masehi, dan zaman Neolitikum dimulai sebelum 6000 sebelum Masehi yang diikuti oleh zaman perunggu sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Gojoseon berdiri tahun 2333 sebelum Masehi. Baru pada abad ketiga sebelum Masehi, Korea mulai terbagi-bagi menjadi banyak wilayah kerajaan. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Makanan khas Korea sebagian besar adalah hasil fermentasi dan sebagian besar sudah terkenal di dunia karena diakui manfaat kesehatannya, seperti kimchi dan doenjang. Kimchi adalah masakan khas Korea yang terbuat dari sayuran yang difermentasi dengan aneka macam bumbu dan biasanya memiliki rasa pedas dan asam. Sayuran yang biasa dibuat kimchi adalah sawi,
lobak atau timun. Sementara bumbu yang digunakan adalah cabai, jahe, bawang bombay, bawang putih, pasta udang, dan saus ikan. Kimchi biasanya dibuat dalam jumlah besar sekaligus, karena makanan ini bisa tahan lama jika disimpan dengan baik. Kimchi merupakan masakan yang sangat populer dan sudah menjadi masakan nasional Korea. Bukan hanya sekedar masakan tradisional daerah, kimchi juga menjadi bagian penting dalam kuliner dan kebudayaan Korea. Cara memasak masakan tradisional Korea memperlihatkan cara yang unik dalam pembuatan dan penyajiannya. Masakan Korea umumnya terdiri dari nasi, sayur-sayuran yang dibumbui, sup, rebusan, lauk pauk daging dan ikan. Jenis masakan Korea sangat bervariasi berdasarkan daerah-daerahnya. Kimchi adalah salah satu makanan orang-orang Korea. Makanan ini terbilang makanan yang sederhana dan dapat disimpan dalam waktu lama, serta dikenal berasa kuat dan pedasnya. Banyak sajian banchan dibuat dari proses fermentasi, menghasilkan rasa pedas, kuat, dan asin. Setiap daerah memiliki rasa bumbu kimchi yang berbeda-beda. Pengen tahu cara membuat kimchi? Yuk, kita lihat cara membuatnya.
semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Jumlah pemeluk agama Islam di Korea Selatan dalam satu dekade terus bertambah. Hasil sensus penduduk pada tahun 2005 lalu menyebutkan jumlah penduduk muslim di negeri gingseng tersebut mencapai 45.000 jiwa. Seoul Central Mosque yang dibuka untuk pertama kalinya pada tanggal 5 Mei 1976 ini tepatnya berada di distrik Yongsan-gu. Selain menjadi pusat agama Islam, masjid di negeri K-pop ini merupakan kebanggaan lebih dari 45.000 masyarakat Korea asli yang memeluk Islam sejak lama. Masjid ini dalam bahasa Arab bernama Seoul Al-Markaz. Namun petunjuk jalan yang dibuat oleh pemerintah setempat menuliskannya dengan bahasa Inggris. Seoul Central Mosque ini terletak antara Namsan dan Han River. Dan uniknya lagi, lokasi Seoul Central Mosque ini berada dekat basis militer Amerika Serikat di Korea Selatan. Jadi, jangan heran jika Anda akan melihat sekelompok tentara Amerika hilir mudik di kawasan ini. Seoul Central Mosque memiliki arsitektur yang khas. Hal ini membuat wisatawan akan dengan mudah mengenali masjid ini. Di pintu utama terdapat tulisan Allahu Akbar yang menggunakan huruf Arab yang cukup besar. Bagi masyarakat setempat dan pemeluk non-muslim, masjid ini merupakan titik destinasi wisata karena keindahan arsitekturnya. Bangunan yang terdiri dari 3 lantai ini umumnya memiliki tempat terpisah untuk wanita dan pria. Masjid ini tidak hanya menyediakan tempat untuk sholat berjamaah, namun juga terdapat beberapa ruangan lain seperti kantor, ruang kelas, ruang rapat, dan ruang konferensi. Bahkan ada penginapan yang sering dipakai para pekerja asing untuk menginap. Perluasan bangunan ini dilakukan pada tahun 1991 setelah pengelola setempat mendapatkan sumbangan dari pemerintah Arab Saudi sebesar 3,5 miliar won. Sementara, orang-orang asli Korea yang muslim kebanyakan adalah keturunan dari para mu'alaf yang masuk Islam saat berlangsung Perang Korea. Khususnya pada bulan Ramadan, masjid ini menyediakan makanan buka puasa. Maka tidaklah heran masjid ini juga selalu ramai pada bulan puasa. Masjid ini juga selalu dihiasi oleh orang-orang yang mengaji hingga menjelang makan sahur. Pemerintah Korea Selatan senantiasa memberikan perhatian besar kepada Masjid Raya Seoul. Setiap kali ada isu terkait dengan umat Islam, pemerintah setempat langsung menempatkan aparat keamanan di areal masjid untuk memproteksi masjid dan umat Islam yang beribadah di sana. Masjid ini memang beberapa kali mendapatkan teror. Salah satunya adalah ketika beberapa pria dengan pedang terhunus menyerbu ke dalam masjid, memaksa polisi bertindak dan memproteksi masjid dan jemaahnya selama berbulan-bulan. Sahabat Zakat TV, demikianlah informasi yang telah Sudut Negara sampaikan mengenai negara Korea.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.